Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Good morning everybody. It's a beautiful day buat Bapak semua, Ibu semua yang sudah siap. Oke, Bapak Ibu, sama-sama kita satu di dalam doa untuk kita melanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan. What is that message yang bisa menjadi guidance kita di dalam kehidupan ini supaya kita hidup berkemenangan hari lepas hari. Itu Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya daripada Allah Bapa di sorga dilimpahkan ke atas kami semua, daripada sorga turun ke bumi, dan apa yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Yang menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan itu akan tidak pernah kami lupakan, tidak akan pernah kami abaikan, dan tidak akan pernah membuat kami menjadi orang-orang yang lalai dalam kehidupan ini. Baik dalam mengerjakan pekerjaan, menyelesaikan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, rumah tangga kami, untuk kesehatan kami, usaha kami, kerja keras kami, terlebih lagi kerinduan kami untuk mencari wajah Tuhan. Kerinduan kami untuk bisa menemukan dan mendapatkan. Karena kami yakin dan percaya jikalau kami mencari, kami akan menemukannya. Kalau kami membuka, maka pintu itu akan Engkau buka. Kalau kami mengetuk, pintu itu akan Engkau buka. Dan ketika kami meminta, Tuhan akan memberikannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan besar terjadi untuk setiap kami. Mulai dari ini, esok, dan seterusnya sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berharap, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, supaya lebih semangat kita tepuk tangan dulu sama-sama. Haleluya. Ya, dimana Bapak Ibu berada. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai share apa yang bisa Bapak Ibu saksikan pagi ini. Tentunya kita mau sama-sama buka dengan puji-pujian ya Bapak Ibu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat, dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat, dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidup
betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarap penuh, tanganku dipegang teguh. Tangan yang memberiku kemenangan, tangan yang beriku kekuatan, tangan yang telah berlubang paku menebus dosaku. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa. Oh, oh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sama-sama, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Boleh sambil angkat tanganmu saudara katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kesembuhan, kesembuhan. Mari kita sembah Tuhan saudara sekali lagi. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Kau yang memberiku kemenangan, Kau yang beriku kesembuhan dan kekuatan. Haleluya Yesus, Kau yang memberiku penghiburan di kala ku susah dan berduka. Oh Tuhanku, aku hidup oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami semua Tuhan yang percaya, agar kami tidak binasa tapi memperoleh kekuatan dan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Mari angkat tanganmu saudara katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kekuatan, kekuatan. Yesus memberiku keselamatan, keselamatan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Haleluya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Apa yang sedang engkau alami dan sedang engkau persiapkan, saudara? Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam persiapan atau program medis, apapun itu case-nya, entah persiapan kehamilan, kekuatan kandungan, atau penyembuhan kaki, bagian kepala, bahu, bagian jantung, bagian perut, bagian tumit, apapun itu, saudara, mata, letakkan di bagian yang sakit, saudara. Tuhan meletakkan sesuatu di dalam hati saya. Roh Kudus letakkan sesuatu di impresi hati saya, saudara. Letakkan dengan tangan-Mu dan arahkan iman pengharapan-Mu hanya di dalam salib Kristus, karya yang ajaib. Maka oleh bilur-bilurnya engkau dikuatkan, engkau disembuhkan, engkau diperbaharui, engkau disertai. Kita mau katakan, saudara, apapun keadaan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, persiapan kita, planning kita hari ini, kita mau pastikan kita tidak mau berjalan sendirian, kita tidak mau berjalan di depan Tuhan, tetapi kita izinkan Tuhan di depan kita sebagai panglima perang yang gagah perkasa. Kita percaya bahwa Tuhan akan menghalau setiap musuh-musuh kita, saudara. Kekhawatiran, ketakutan yang bisa mengurangi damai sejahtera, yang bisa mengakibatkan rasa tawar hati dan menyerah. Tetapi pagi hari ini, biarlah di dalam hadirat-Nya yang kudus dan mulia, kita semua disegarkan, diperbaharui. Sama-sama katakan, saya letakkan tangan di bagian yang saya sebutkan tadi. Jika engkau sedang dalam pergumulan, jika engkau dalam pergumulan mendoakan seseorang, entah suami, istri, anak-anak, bayangkan wajah mereka, bahwa kita mau katakan, Tuhan, aku tidak akan mungkin bisa berjalan bersama dengan mereka ketika mereka belum berubah, mereka belum bertobat, mereka belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang sejati. Tanpa penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup ini, kita mau katakan sama-sama, saudara, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, dan biarkan kami berjalan dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan sama-sama baca yang menjadi janji Tuhan di 2023 ini. Mari sama-sama taruh tangan di dada Bapak Ibu. Saudara sekalian,
Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin ya. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dan ini janji iman kita, Bapak Ibu. Janji iman kita buat di tahun ini. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya, apabila aku menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku, dan dengan tidak mengurus urusanku, atau berkata omong kosong. Amin ya, Bapak Ibu terkasih. Baik, saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu, kita semua sudah siap untuk melihat apa ya yang menjadi pesan Tuhan selanjutnya di ayat yang ketiga dan keempat. Nanti mundur-mundur lagi sampai di pasal 8 ini kita selesai. Nah, namun sebelum itu saya akan mengajak Bapak Ibu jangan pindah layar-layarnya, tetap di situ karena saya akan putarkan sebuah klip berikut ini. Ya, Bapak Ibu, saya bukan mengajak Bapak Ibu untuk membuka usaha unggas ya Bapak Ibu ya, atau jual burung Bapak Ibu ya. Tapi ini bukan membahas jenis burung apa Bapak Ibu, dan apa yang menjadi pesan dari video ini. Ya, kita ini manusia Bapak Ibu. Kalau lihat, taruh tangan di dada sama-sama Ibu sekalian. Ya, saya manusia, saya lebih mulia dari burung tadi. Ya, betul ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau buka Yosua pasal yang ke-8. Apakah ada firman Tuhan mengenai burung di situ? Tidak ada Bapak Ibu ya. Kita bukan bicara mengenai perburungan hari ini. Namun yang pasti ada satu hal yang kita pelajari dari ilustrasi video tadi ya. Seringkali kita itu sama seperti, ini bicara mengenai mental ya Bapak Ibu ya. Mental kita itu, apakah mentalnya sama dengan mental yang anak burung tadi? Memang interpretasi video tadi ada begitu banyak, begitu ragam, tapi setelah saya tonton dalam 3 hari ini, saya tanya Tuhan, tolong kasih saya clue interpretasi yang berbeda, maksudnya yang karena kok saya digerakkan nonton short video ini, tapi awalnya saya juga belum ngerti, karena dulu udah pernah saya dijelaskan mengenai video ini secara umum, ada penjelasannya, tapi bukan itu. Lalu saya cari dan puji Tuhan akhirnya dapat juga setelah saya cari ya Bapak Ibu terkasih. Nah, sekarang kita baca dulu Yosua 8 supaya Bapak Ibu dan saya tidak lupa ya. Kemarin kan kita sampai di ayat yang kedua. Sekarang kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Lalu Yosua 8 ayat 3 dan 4. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ya.
Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Ayat 9, demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Nah, ayat 10 Bapak Ibu sekalian sama-sama. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju berserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu. Ke Ai. Nah, dilanjutkan sampai 11, juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat lalu sampai ke tetangga kota itu. Kemudian berkemahlah di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda masih ingat bahwa kita diajarkan untuk sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan itu sedang ngomong sama kita sebenarnya ketika kita lagi doa sungguh-sungguh, kita merasakan engage hadiratnya Tuhan, itu Tuhan berfirman sama seperti Tuhan berfirman kepada Yosua. Ketahuilah. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang berdoa, tapi mulutnya aja berdoa gitu. Tapi hatinya, pikirannya itu nggak tahu dan nggak mau tahu. Ya, karena ada juga orang yang nggak mau tahu. Tetapi Tuhan mengarahkan kita di sekarang ini, di zaman sekarang ini zaman dimana semuanya harus benar-benar one step forward, ya, satu langkah lebih maju. Lihat teknologi, lihat kehidupan sosial kita, lihat kebudayaannya. Kalau kita tidak selangkah lebih maju, nanti kita akan memiliki kualitas iman yang tidak sejalan dengan pergerakan dunia yang begitu masif dan begitu cepat, ya Bapak Ibu. Makanya kemarin diingatkan dalam doa pribadi kita mengatakan, aku tahu Tuhan bahwa anak-anakku sudah berhasil, anak-anakku pasti bisa berubah. Ya, harus ada perkataan itu ya, supaya apa? Supaya sekalipun sesuatu itu belum terlihat, tapi kita punya dasar yang kuat. Itu yang disebut dengan iman, bahwa apa? Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang di kanan kiri kita, yang seakan-akan mereka lebih tahu daripada Tuhan. Dan kita bisa menjawab, saya tahu Tuhan punya rencana bagi saya. Nah, jawaban yang bijak itulah yang akan membuat mereka menutup mulut sehingga tidak mempengaruhi kita, ya Bapak Ibu. Tidak mencoba untuk mereduksi iman kita. Nah, kalau kita bicara mengenai jumlah, ya pada saat jumlah, ini bicara mengenai kapasitas dan kualitas. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa rata-rata orang itu SDJ. Ya, apa itu SDJ? Sesuai dengan job. Kayak burung kecil tadi, ya sesuai dengan jobnya dia sebagai anak. Maunya apa? Ya, tiap pagi diempanin. Istilahnya tidak punya inisiatif, atau saya tahu orang papa mama saya pasti akan kasih saya makan. Ya saya tahulah apa namanya, seperti bangsa Israel dulu. Setiap pagi besok ada mana dari sorga, ya, yang Tuhan turunkan gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi yang namanya mengais-ngais, mencari ke kebun anggur apa semua. Karena kan mereka 40 tahun di padang gurun kan. Jadi mereka benar-benar istilahnya nih hidup selama itu ya dengan mujizat daripada Tuhan. Hujan roti, ya kan, burung puyuh, ya pokoknya benar-benar dalam tanda kutip nih ya, maksudnya manja lah, ya, manja dengan Tuhan gitu. Kalau manjanya itu membuat mereka positif sih nggak apa-apa sebenarnya, tapi ternyata orang-orang manja itu rata-rata jadinya jadi negatif ya. Kenapa? Karena manja itu menghasilkan satu rasa malas dan menghasilkan sifat buruk, yaitu apa? Ketika apa yang diberikan tidak dikasih, harusnya kan dia mengambil hati ya, dalam konteks manusia. Maksudnya wah gimana nih menyenangkan hatinya papa mama saya, atau menyenangkan hati istilahnya suami saya gitu ya, atau istri saya. Tapi yang ada malah ngambek gitu. Ketika nggak dapat tuh malah justru ngambek. Nah itu sebenarnya bisa itu jikalau kita ngeh dan peka dalam hati kita. Apakah kita ini benar-benar manja karena didasarkan oleh kasih sayang kita kepada Tuhan atau kepada orang yang ada di sebelah kita, atau bukan? Ya, atau karena berdasarkan kita butuh sesuatu yang dia punya, lalu kemudian kita manja sama dia.
Sehingga ketika apa yang dia punya kita butuhkan itu tidak bisa kita dapatkan, kita langsung berubah setia. Ya, makanya kan Akan itu termasuk satu kategori gambaran berubah setia. Akan juga salah satu bagian yang disayang sama Tuhan Allah Israel pada waktu itu, semuanya dapat mana. Tapi Akan, dia membelot atau dia mengingkari satu perjanjian yang istilahnya adalah memang bukan secara literally dia ngomong sama Allah, tapi kan diwakili oleh Yosua. Nah, berarti Bapak Ibu, yang Tuhan mau adalah kalau kita sudah sayang sama Tuhan, sayangnya full. Kalau manja sama Tuhan, manjanya full. Tapi Tuhan mau bukan berarti manja lalu kemudian nggak ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan pengen saudara dan saya itu manja tapi dewasa gitu loh. Karena kan manja itu konotasinya lebih baik, lebih banyak tuh ke kanak-kanakan ya. Tapi manja ini Tuhan maunya adalah hubungannya. Ya, bukan perilakunya. Tapi hubungannya. Hubungannya dengan Tuhan itu kita tuh manja banget gitu loh. Nah, kadang-kadang kita suka lupa. Kita sama Tuhan tuh kayak perilakunya manja. Makanya gampang ngambek. Ketika apa yang kita minta Tuhan belum kasih, kita ngambek. Dan ketika kita ditegur, kita marah. Karena anak manja yang perilakunya itu pasti bereaksi seperti itu. Tetapi kalau hubungannya dia dengan orang tuanya itu manja, hubungannya dia dengan Tuhan itu manja, justru disitulah hubungan yang dikatakan intim dan lekat. Ya, ketika suami berperilaku manja kepada istrinya, biasanya pasti akan gampang ngambek ketika apa yang suaminya mau, istrinya nggak bisa berikan. Baik itu pengertian, kebutuhan, apapun itu. Tetapi kalau suami itu punya kualitas hubungan yang manja sama istrinya, sekalipun suaminya buruk, sekalipun istrinya buruk, suaminya tidak akan pernah benci dan tidak akan pernah komplain. Bahkan istrinya pun juga demikian ketika melihat suaminya buruk atau melakukan kesalahan. Karena apa Bapak Ibu? Bagaimanapun juga kita itu masing-masing akan hidup sendiri. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan masih punya anak, cucu, masih ada suami, masih ada istri, kenapa kita tidak memastikan hubungan kita dengan mereka itu baik-baik saja? Karena di dalam kehidupan mereka pun mereka juga akan sendiri. Jadi ini bicara mengenai tidak membuang waktu untuk sesuatu yang membuat kita menjadi lambat dalam segala aspek kehidupan, dalam mengejar target kehidupan, terlebih lagi dalam menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena terkadang orang-orang di sekitar kita kalau kita memiliki hubungan hanya sebatas perilaku saja, kita akan menjadi orang yang paling cepat sakit hati ketika yang kita pikir orang ini bisa mengerti, ternyata dia nggak ngerti atau nggak mau ngerti. Kenapa? Karena mereka hanya berperilaku saja. Ya, burung kecil tadi kan kebiasaan selalu mangak gitu mulutnya. Ya sama seperti kita ya, kita kebiasaan Tuhan tolong dong kesana kayak ya udah ntar tuh bagaimana Tuhan lah gitu ya. Seakan-akan seperti itu ya. Nah, betul bagaimana Tuhan karena kita nggak punya kapasitas untuk menentukan Tuhan maunya aku seperti ini. Tapi Tuhan melalui kejadian Ai ini Tuhan ngajarin bahwa udah jangan lagi mengurangi melakukan sesuatu tuh dengan format SDJ. Apa tuh SDJ? Sesuai dengan job. Katakan Bapak Ibu, sesuai dengan job. Maksudnya apa? Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang Kristen yang nggak mau perang, yang nggak mau ikut perang, atau yang perang hanya pada saat peperangan yang menurut kita ini bagian saya. Tapi kalau bukan bagian saya nggak mau ikut perang. Sedangkan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mau perang itu adalah orang-orang yang paling dibenci sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat gara-gara dia nggak mau perang, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Namanya Daud. Jadi ketika seseorang tidak mau perang, bukan berarti dia semata-mata hanya sekedar melepas tanggung jawab saja. Tetapi orang nggak mau berperang adalah orang yang benar-benar menjadi bulan-bulanan iblis tanpa ada persiapan apapun, sekalipun dia sedang sendirian. Makanya setiap pagi kita harus
sama seperti Yosua. Katakan Yosua. Iya, tadi sudah baca di ayat 11 ya. Di ayat 10. Keesokan harinya bangun pagi-pagi. Ya, kenapa sih nggak bangunnya agak siang atau sore? Ini bicara bukan format, ya kan zaman dulu beda sama sekarang Abuna. Itu kan mau perang. Ya, setiap hari seperti saya bilang, kita peperangan setiap hari. Kita perang ketika mau tidur, peperang kita adalah apa? Apakah kita akan mimpi buruk atau mimpi indah? Lalu, apakah saya masih akan bangun besoknya? Itu kan menjadi peperangan kita. Nah, kalau misalnya kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak menyediakan waktu mesbah doa dengan suami, istri, ya kecuali kalau lagi tugas luar kota, atau misalnya pas ada situasi sinyalnya lagi nggak bagus, kayak saya sama Abu ini kadang-kadang kayak tadi malam nggak sempat bisa doa sama-sama karena sinyalnya kurang bagus dan saya nyampainya juga agak kemalaman habis dari dokter. Tetapi Bapak Ibu, bukan itu yang setiap malam terjadi. Nah, karena kalau tidak dibentuk seperti itu, berarti kehidupan individunya jangan-jangan nggak pernah berdoa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika tidur, dalam tidur itu kita kalah perang. Itu kalah perang itu berarti kita tidak tidur, dan begitu kalah perang, ya bukan kekalahan yang diizinkan Tuhan. Kalau ini kan Yosua ini kan kekalahan yang diizinkan Tuhan. Kekalahan yang membawa pembelajaran. Bukan kekalahan yang membuat Yosua itu ngambek sama Tuhan dan marah. Makanya Yosua tetap datang sama Tuhan. Dia mengoyakkan bajunya. Seakan-akan kayaknya baju ini juga membuat saya itu jadi tidak melekat dengan engkau. Ini sebagai tanda kehancuran ya, dengan hati hancur ya, seperti itu. Nah, seringkali kita juga tidak mau ngerobek hati kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita tetap pakai bajunya kita gitu loh. Datang sama Tuhan tetap sebagai apa yang kita jabat, apa yang kita raih, berapa tahun saya sudah hidup di dunia ini, saya sudah ubanan nih Tuhan, bahkan rambut udah hampir nggak ada. Bagaimana kita bisa ngerti maksudnya Tuhan? Karena paling sulit adalah ketika kita berbicara dengan orang yang tidak mau menyederhanakan segala sesuatunya dalam dirinya. Sama seperti Bapak Ibu ketemu dengan orang yang tetap ngotot dan kekeh dengan prinsipnya. Padahal tujuan orang itu adalah ketemu sama kita dan ngobrol, menemukan solusi. Tidak akan ketemu jalan tengahnya. Kalau yang satu tetap ngotot begitu dan meletakkan penilaiannya yang menurut dia benar kepada kita, demikian juga kita sebaliknya. Nah, burung kecil tadi pun juga sama. Dia bisa saja mengatakan bahwa ini kayaknya memang mereka ini orang-orang yang tidak sayang sama kawanan yang tidak sayang sama dia. Tetapi pada akhirnya kenyataan hidup, dia lapar. Betul Bapak Ibu, hidup ini butuh makan. Hidup ini, Anda ingin jabatan, betul. Anda ingin sukses, betul. Anda ingin kaya, betul. Tapi ujung-ujungnya apa? Saya selalu ingat Abu ini suka bilang, iya ya, kita mau sehebat apapun, ujung-ujungnya nggak jauh dari tenggorokan. Enak nggak yang kita makan? Nah, makanya ketika di meja makan atau lagi makan, saya selalu ngomong. Memang kadang-kadang anak-anak zaman sekarang, ya secara umum udah jarang ya gitu kita ngumpul meja makan, jarang. Saya bukan berarti ngomong tidak ada, jarang. Untuk bisa makan bareng karena apa? Jadwal kerjanya berbeda, kemecatan di jalan, ya, tekanan dan demi tekanan itu muncul terus gitu loh. Tapi kita belajar bahwa jangan SDJ sesuai dengan job. Bukan bagian saya, ya saya nggak mau ikut. Tapi di sini kan semuanya ikut, tua-tua. Lalu kemudian seluruh tentara, ya. Artinya semua orang, baik yang mau maju berperang langsung di garis depan ataupun yang di belakang atau bagian yang mempersiapkan, semuanya ikut sama-sama. Bukan ikut langsung di lapangannya. Kan kadang-kadang kita cuma langsung di lapangan. Nggak mau ikut meeting, tapi maunya langsung di lapangannya. Nggak mau ikut doa persiapan pelayanan, maunya langsung pelayanannya. Nggak bisa. Karena Tuhan ngajarin saudara dan saya adalah apa? Memang harus sama-sama ketika ada satu hal yang bisa kita lakukan sama-sama. Makanya kita perlu apa? Perlu melihat, jangan menjadi pribadi yang sama seperti burung tadi yang terlalu manja sama yang ngasih makan. Lalu tidak mau berusaha sendiri untuk mencari. Burung ini pun tidak melihat bahwa kawanan ini jahat sama dia. Bahkan dia apa? Memberikan berkat terbaik yang dia temukan. Kok bisa ya? Ya, mungkin Anda tadi belum sempat melihat secara utuh. Ya, kita lanjutkan lagi besok.
Karena saya percaya kita lebih berharga dari burung, Bapak Ibu. Jadi, yang menjadi catatan penting hari ini adalah jangan sampai tidak ikut perang. Katakan sama-sama dengan saya. Jangan sampai tidak ikut perang. Iya. Kalau memang saatnya meeting Bapak Ibu. Jangan sampai telat, jangan males, jangan lagi meeting Anda ketik-ketik WA atau misalnya Anda malah justru ngurusin hal yang lain. Anda tidak fokus dan full di meeting itu. Lalu ketika mau pelayanan, jangan sampai nggak ikut persiapan-persiapan yang ada. Dan itu harus dilakukan mulai dari diri sendiri. Anda pun juga harus meeting juga sama Tuhan dulu pribadi. Anda pun juga persiapan dulu sama Tuhan secara pribadi. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Hamba berdoa Tuhan, pertemuan BW ini adalah pertemuan meeting pribadi kami dengan Tuhan. Persiapan-persiapan kami yang kami sepakati sebelum kami masuk ke pekerjaan kami, masuk dalam pergumulan kami yang baru, atau masuk dalam peperangan kami yang lain. Jangan sampai kami pribadi lepas pribadi tidak terbiasa untuk punya waktu meeting pribadi sama Tuhan. Punya ruang khusus sama dengan Tuhan. Jangan sampai kami selama ini perilaku kami manja. Apa yang kami minta harus Tuhan suruh kasih. Begitu Tuhan belum kasih, kami ngambek. Kami lebih berharga dari burung-burung pipit. Karena Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatunya. Daya, cipta, kreasi, kehendak, bebas, semangat, dan kemampuan untuk berkarya. Biarlah apa yang menjadi perenungan hari ini tidak membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin manja sama Tuhan dalam perilaku, tapi semakin manja di dalam Tuhan, dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Semakin manja dengan suami istri kami, dalam hubungan pribadi kami dengan pasangan kami, semakin manja dengan anak-anak kami, dan semakin manja juga dengan orang-orang tua kami, sekalipun kami sudah tua. Sekalipun kami bukan anak muda lagi dan sudah sama-sama berubah. Tapi kami tidak melupakan status kami sebagai anak dan orang tua kami yang sudah tua tapi Tuhan masih kasih kehidupan. Jangan-jangan mungkin kami sudah lama tidak bermanja-manja. Tidak memiliki hubungan yang manja dengan anak orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat. Dijauhkan dari segala belalang pelahap. Dijauhkan dari segala kejatuhan. Dan biarlah kasih kemurahan Allah itu yang akan menjadi langkah hidup kami yang baru. Sebab kami tahu, katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu, aku tahu bahwa Engkau selalu siap memberkatiku. Aku tahu Engkau berperang bersama denganku dan aku akan maju bersama-sama dengan Engkau. Aku tahu apa yang aku doakan Tuhan pasti akan jawab. Karena aku belajar dari Bapakku yang setia. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Mana jempolnya Bapak Ibu sekalian? Tuhanku apa? Tuhanku baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, Yesus Kristus namanya. Amin. Ya, sepakat sambil dadah ya. Sampai jumpa besok pagi. Iya Bu, Pak. Sampai jumpa. Makasih buat aboni semua yang sudah saya jadikan co-host. Terima kasih, Tuhan berkati. Jaga kesehatan yang buat persiapan untuk pergi. Bapak Ibu miliki waktu meeting pribadi sama Tuhan. Ya, kita ketemu besok lagi ya meeting kita. Amin. Ya. Makasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Baik. Saya mohon izin. Makasih ya Buna. Iya. Makasih. Sama-sama, Tuhan berkati.